Ini Pak, untuk isu-isu ataupun tema yang Pak Guru Gembul angkat ya dari sekian beberapa podcast kayak dari YouTube-nya Pak Guru Gembul ataupun dari yang dikasih solusi itu kan lebih ke apa ya, lebih mengangkat tema yang bukan menantang sih ya, tapi yang lebih fakta ya, maksudnya membuka fakta dari yang sudah terjadi di Indonesia. Nah itu menurut Ah, Pak Guru Gembul, apakah itu menimbulkan kontroversi yang berlebihan kah atau enggak bisa memastikan nggak bahwa topik itu tuh patut dibahas atau seperti apa kayak gitu Pak? hal yang cukup memalukan di Indonesia adalah bahwa yang menjadi kontroversi itu adalah fakta. Iya. Kan seharusnya yang menjadi kontroversi itu adalah opini. Betul. Tapi yang di Indonesia banyak sekali fakta-fakta yang justru malah menjadi kontroversi. Misalkan ketika saya menyebutkan bahwa populasi Muslim di Indonesia itu turun, dan demikian pun dengan misalkan populasi Muslim di Eropa, di Amerika Serikat turun, itu kan fakta. Tapi itu dijadikan kontroversi, jadi Iya. marah-marah banyak yang menentang. Ya, karena saya sebutkan bahwa yang Muslim di Eropa mungkin berkembang, tapi berkembangnya karena populasi, bukan karena ada mualaf-mualaf. Tapi kan ketika saya sampaikan bahwa eh, mualaf-mualaf itu tidak signifikan jumlahnya, nah itu dihujat. Karena apa ya? Karena fakta. Jadi salah satu karakteristik dari masyarakat pecundang itu adalah mereka benci sekali sama fakta, gitu. Iya, betul, betul. Dan ini pun, iya, ketika misalkan saya menyebut bahwa eh, pesantren-pesantren di Indonesia itu banyak sekali, bukan semua, tapi banyak sekali pesantren-pesantren di Indonesia yang tidak mengajarkan Islam, tetapi justru malah mengajarkan nilai-nilai tradisi Arab jahiliyah atau nilai tradisi masyarakat lokal Nusantara sebelum Islam datang. Seperti ketemu sama kiai sama ustadz harus jalan bebek, Iya, kemudian betul. cium kakinya, dan lain sebagainya. Mereka bahkan tidak pernah melakukan itu kepada orang tuanya, tetapi kepada ustadznya harus melakukan seperti itu. Dan itu ustadznya yang memaksa atau yang menyuruh untuk melakukan hal seperti itu. Nah ini kan penyimpangan, itu gak ada dalam Islam yang seperti itu. Tapi itu di atas namakan Islam gitu ya. Kemudian mereka bikin ritual-ritual yang lucu-lucu, yang aneh-aneh gitu atas nama pesantren. Tapi tindakan-tindakan yang wajib dalam Islam, misalkan sekedar menjaga kebersihan pun diabaikan. Mm-mm. Bahkan banyak pesantren yang cukup bangga ketika menemukan bahwa santri-santrinya itu kakinya korengan gitu kan. Iya, Oh itu ilmunya udah dapet dari ustadznya gitu. iya. Nah itu kan mengkhianati Islam iya, melanggar perintah Islam iya, tapi mereka mengaku bahwa itu adalah bagian dari Islam. Jadi ini benar-benar merusak dan membajak gitu. Yang telah saya dengar dari podcast yang dikasih solusi itu Hmm. pesantren dulu kan nggak seperti itu ya Pak. Maksudnya kayak ya Hmm. udah takzim dengan takzimnya itu ya hal biasa takzim gitu, tidak sampai saya kayak duduk apa sampai ngesot atau kayak gimana gitu. Itu Iya, perbedaannya sangat. banyak pesantren-pesantren zaman sekarang itu jauh-jauh. Jauh. Pesantren-pesantren awal yang ada di Indonesia itu bahkan kebanyakan santrinya bukan orang Islam. Oh iya, Karena tujuannya dakwah. iya, Jadi pesantren-pesantren itu pas awal itu gini ya, em, orang dari berbagai latar belakang itu boleh gabung ke sana dan harus mondok di sana, tapi mondoknya itu gara-gara si santri-santrinya itu akan bekerja dan berjuang bersama-sama dengan ustadznya. hmm, Jadi ustadznya punya peternakan, nah santri-santrinya itu yang mengelola. Ustadznya punya jaringan pabrik misalkan, nah itu santri-santrinya yang kerja di sana. Santrinya nggak bayar ke ustadznya juga nggak bayar ke santrinya. Jadi ini tukar menukar kepentingan. Jadi siang-siang mereka belajar ilmu bela diri, belajar Islam, belajar adab dan lain sebagainya. Tapi mereka juga sebenarnya diproduktifkan, menjadi produktif. Nah, seperti itu ceritanya dalam sistem pesantren itu. Gak ada yang bayar pesantren itu nggak bayar. iya, Tapi mereka bertukar kepentingan. Nah, ini saya juga tim saya mengembangkan di Malang juga seperti itu. Kita mau bikin pesantren. Nah, pesantrennya itu juga gratis, tetapi anak-anak yang di sana itu harus belajar AI dan nanti akan bekerja
di perusahaan yang kami itu untuk mengembangkan berbagai platform software, AI, dan lain sebagainya. Nah, Oh, kurang Masya lebihnya Allah. seperti itu Ya. pesantren tuh. Nah, yang diajarkan juga apa? Karena siswa-siswa di sana itu belajarnya benar-benar terkait dengan ajaran agama Islam, maka hubungan santri dengan kiai itu dekat. Hmm. Jadi takzim itu wajar, Ya. tapi gak ada yang sampai cium kaki. Iya, betul. Itu gak ada sama sekali yang seperti itu. Dan ada juga catatan-catatan soal pesantren awal juga ada dan tidak pernah juga seperti itu. Nah, yang paling buruk itu adalah pesantren tidak seperti itu, tapi digambarkan seperti itu lalu Ya. mengatasnamakan bahwa itu memang ajaran agama Islam. Iya, betul. Jadi labelnya Islam tuh malah makin buyar gitu ya, Pak. Maksudnya kayak yang nggak yang malah jadi banyak bercabang Islam kayak gini, kayak nggak sesuai sama syariat lah atau kayak gimana gitu ya, Pak. Iya, Hmm. ya betul begitu kurang lebihnya. Kan dijelaskan dalam podcast juga sertifikat keturunan Nabi. Oh, Jadi keturunan mereka, Nabi. jadi Iya. mereka dapat saya keturunan Nabi yang segini gini gini, terus mereka baru bisa membanggakan diri, terus bayar kayak gitu. Menurut Pak Guru Gumpul bagaimana? Terus kenapa bisa Iya terjadi? betul. Iya, jadi kan untuk mendapatkan gelar Habib atau Habaib itu lewat jalur keturunan, tetapi banyak sekali praktek-praktek jual beli Iya, sertifikat Habaib itu. Nah, untuk apa? Sebab kalau misalkan sudah punya gelar Habib berarti keturunan Nabi, mau ngomongnya nggak bener pun itu sama masyarakat kita dipercaya ya. dibenarkan. Betul. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena masyarakat itu dicekoki bahwa ini kalau keturunan Nabi itu memang harus dihormati, harus dihargai dan seterusnya. Dan mereka juga mendoktrin misalkan bahwa habaib itu mau seaniaya apapun, mau sekeji apapun perilakunya, dia tetap akan meninggal husnul khotimah dan meninggal masuk surga. Itu ya, narasi-narasi yang seperti itulah yang berkembang gitu. Betul, betul, Pak. Jadi ya, mm, nah, dan itulah yang akhirnya menyebabkan banyak sekali orang-orang yang pengen dapat sertifikat habaib. Jangan disangkal yang kayak gitu tuh banyak Iya, banget. betul. Iya, saya pernah mendapati itu, Pak Haji Roma Irama pernah mendapati itu gitu ya. Banyak sekali orang yang ditawarin jadi habib itu banyak. Ya, jadi menurut para guru gumbul berarti apa em, keturunan Nabi itu kayak misalnya Habaib atau Habib itu apakah ada gimana sih cara membedakan gitu menurut Pak Guru Gumpul membedakan antara yang benar-benar dari yang mereka Habaib ataupun dari yang cuma gelarnya doang cuma bayar sertifikat terus berdapat gelar keturunan Nabi gitu. Yang yang asli dan yang palsu itu sesuai syariat itu tidak terlalu berpengaruh. Hmm. Karena bagaimanapun seseorang itu dinilai berdasarkan ketakwaannya. Kalau misalkan dia mengaku nabi atau tidak, kalau dia mengaku sebagai keturunan nabi atau tidak, ya tidak apa-apa. Toh dalam Islam yang paling penting itu adalah perilakunya. Betul. Di negara-negara yang lain, orang yang mengaku keturunan nabi itu ya ada yang jadi tukang tambal ban, ada yang Hmm. jadi kuli bangunan, dan mereka tidak harus membangga-banggakan nasabnya karena mereka harus fokus pada ketakwaannya sendiri, pada kualitas dirinya sendiri. Nah, tapi karena di Indonesia masih banyak yang berpikir sangat feodal, maka ya jadi seperti itu. Jadi eh, habaib itu kemudian disakralkan. Nah, karena disakralkan, maka banyak yang kemudian memalsukannya. Jadi bikin sertifikat-sertifikat, bikin apa dan sebagainya. Kalau saya sendiri sih sepenuhnya tidak terlalu peduli apakah itu asli atau tidak gitu. Jadi kalau Hmm. misalkan ditanya bedanya yang asli atau tidak ya apa ya, bisa aja secara sederhana bisa kita ajak untuk tes DNA gitu. Kan memang Hmm. sudah ada. Ya, Iya. tapi kan mereka juga nggak mau ya. Ya udah kalau misalkan nggak mau ya nggak apa-apa. Dan kita juga nggak akan ganggu gugat selama Hmm. mereka itu berperilaku baik gitu. Iya, Dan kalau betul. misalkan mereka jahat ya ya ia harus diakui kejahatannya itu dan harus dipisahkan dari agama dari Islam gitu. Jadi Iya, kalau betul. kalau misalkan melakukan kejahatan, tapi kan ini Islam begini, nah itu kan masalah kita tuh. Iya, betul. Mungkin untuk pertanyaan terakhir,
Oh, udah terakhir Terakhir, ya? karena takutnya sudah malam sih Pak. Mau Oh istirahat iya. kata Pak gurunya. Terakhir, ada ini nggak Pak saran ataupun untuk masyarakat Indonesia ya, khususnya kami ini yang Gen Z gitu ya, Gen Z, terus juga atau Gen milenial yang lagi marak gitu, tentang apa sih, kita tuh harus bagaimana, terus juga dengan Islam yang sekarang lagi apa, adanya politik keagamaan, terus dengan adanya Islam yang lagi maaf ya digunjingkan atau dijelekkan gitu dengan melebar gitu dari syariat Hmm. gitu. Gimana Pak? Iya, em, ya seperti yang tadi saya sampaikan dan saya minta, em, tolong kepada orang-orang yang mendengar diskusi kita, sering-seringlah untuk mengkaji setiap fakta, setiap pernyataan, setiap opini. Jangan langsung percaya, Mm, tapi skeptis dulu. Kalaupun akhirnya sudah percaya dan meyakini, maka lihat dalam perspektif yang lebih luas. mm, Kalau misalkan sudah melakukan itu, sudah perspektifnya sudah diluaskan dan sebagainya, maka tinggal upayakan supaya itu mewujud eksekusi dengan baik gitu. Nah, salah satu quotes dari orang-orang non-Muslim tentang Islam itu dari Moshe Daye, dia tuh mengatakan kurang lebih seperti ini. Nah, ini silahkan sanggah dalam realitas ya, jangan ya. sanggah dengan kata-kata. Kata dia, kami orang-orang Israel tidak akan pernah takut dengan orang-orang Arab, dalam kurung orang-orang Islam. Mm, Sebab orang-orang Arab itu adalah orang yang tidak suka membaca. mm, Sekalinya baca, tidak ngerti. mm, Sekalinya ngerti, tidak diaplikasikan, tidak dilakukan. Sekalinya dilakukan, malah berdebat satu sama lain, bentrokan, gontok-gontokan. Jadi ya gak usah repot-repot orang kami gak takut sama orang Arab gitu. Karena yang kita lakukan itu kan, kalau mm, misalkan kita baca tuh jarang. Sekalinya baca itu apa tidak paham. mm, Sekalinya paham pun itu tidak diwujudkan dalam tindak nyata gitu. Jadi misalkan ada ayat, eh, jangan sampai bikin kerusakan di langit dan di bumi dan seterusnya dan seterusnya. Kita baca nggak ayat itu? Ya, ada yang baca, ada yang enggak. Tapi yang baca pun nggak paham. Yang paham pun itu nggak ada upaya untuk membersihkan lingkungan gitu atau mm. untuk mencoba hal-hal yang baik itu juga nggak ada gitu. Sekalinya ada yang mencoba untuk seperti itu, ya malah ditentang, diributkan, berantem dan dianggap sebagai bahwa ini salah, ini benar. Iya betul, Perdebatan tafsirnya itu panjang. Hanya untuk melakukan hal-hal yang baik kita tuh harus berdebat dulu gitu. betul ya, betul Pak. Ah, Hmm, so- ya begitu. iya betul. Jadi benar-benar apa, bisa dilihat kayak minim baca gitu ya Pak. Kalau saya sih untuk diri sendiri, eh, pribadi saya sih emang jujur kayak mungkin masih belum banyak baca atau kayak tentang yang lainnya. Terus juga mungkin Hmm. dengan hasil dari diskusi ini lebih cari tahu lagi ya Pak tentang berita yang ada gitu sih. Makasih banyak Pak Guru Gembul atas waktunya. Ya, sukses Alhamdulillah. selalu. Amin ya Allah. Semoga Pak Guru Gembul sehat selalu, Amin. sukses selalu. Amin. Terima kasih ya Pak. Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.